Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3. Nah, hari ini anak-anak akan belajar materi dongeng, pecahan, dan keberagaman karakteristik individu. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini dengan membaca dan latihan soal, anak-anak dapat mengetahui isi dongeng dengan benar. Dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menentukan nilai pecahan dengan benar. Dan dengan membaca dan mengamati, anak-anak dapat mengetahui perbedaan karakteristik individu dengan benar. Nah, anak-anak perhatikan gambar dan teks bacaan berikut yang berjudul Bermain di Kebun Sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, anak-anak, perhatikan bacaan tentang kupu-kupu berhati mulia. Nah, anak-anak bisa membaca bersama-sama dengan Pak Guru. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman.
Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, anak-anak dapat mencontoh sikap si kepompong. Walaupun diejek, tetapi tetap mau menolong yang mengejek. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, mari kita jawab pertanyaan berikut. Kita bahas bersama-sama. Mengapa semut mengejek kepompong? Nah, berdasarkan bacaan tadi, kira-kira jawabannya apa ya anak-anak ya? Nah, benar sekali. Semut mengejek kepompong karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun. Nomor 2, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Jawabannya apa anak-anak? Nah, benar sekali. Sikap kepompong ketika diejek semut, kepompong diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. Pertanyaan nomor 3, mengapa semut meminta tolong? Nah, jawabannya karena semut terjebak dalam lumpur. Nomor 4, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Nah, jawabannya apa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Sikap kupu-kupu terhadap semut adalah menolong semut. Nomor 5, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Nah, benar sekali. Kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting. Kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang. Pertanyaan nomor 6, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Jawabannya apa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Yang diucapkan adalah terima kasih. Pertanyaan terakhir nomor 7, tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Nah, tadi semut berjanji apa? Nah, semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak dapat mempelajari lagi cerita dan membacanya kembali. Nah, sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Nah, anak-anak, keberagaman karakteristik manusia bermacam-macam, salah satunya kegiatan kesukaan. Ketika berkunjung ke perpustakaan, Lani membaca buku cerita binatang, sedangkan Siti membaca buku cerita tumbuhan. Walaupun kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka saling menghargai dan tetap menanamkan sikap toleransi antar sesama manusia. Nah, anak-anak, di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, anak-anak dapat mengerjakan soal yang ada di layar. Anak-anak dapat mengerjakan di buku tulis anak-anak. Kerjakan dengan teliti dan semangat ya. Nah, anak-anak, perhatikan pertanyaan berikut. Nah, pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda silang. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda silang pada tumpukan buku berikut. Nomor 1, nah bukunya ada 3, sedangkan yang disilang ada 1, berarti bernilai pecahan 1/3. Pertanyaan nomor 2,
ada 4 tumpukan buku, sedangkan yang disilang ada 1 buku. Berarti bernilai pecahan berapa ya anak-anak? Nah, benar sekali, bernilai pecahan 1/4. Nomor 3, ada 2 buku, sedangkan yang disilang ada 1 buku. Berarti bernilai pecahan berapa? Nah, benar sekali, bernilai pecahan 1/2 atau setengah. Pertanyaan terakhir, ada 4 tumpukan buku, sedangkan yang disilang ada 1. Berarti bernilai pecahan berapa ya? Nah, benar sekali, bernilai pecahan 1/4. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, salah satu perbedaan karakteristik individu adalah kesukaan. Setiap anak memiliki kesukaan yang berbeda. Walaupun mereka memiliki kesukaan yang berbeda, kita harus tetap rukun. Kata sapaan digunakan untuk menyapa orang lain. Kata sapaan yang ada dalam dongeng Kupu-kupu Berhati Mulia adalah semut dan kepompong. Untuk mengetahui nilai pecahan dari benda, kita dapat menghitung benda yang dicari terhadap keseluruhan benda. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang kata sapaan dalam dongeng, pecahan, dan keberagaman karakteristik individu. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun kepada sesama. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Guru akan pimpin doa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.